Halo semuanya, balik lagi nih di channel Student Traveler. So hari ini saya tuh dapat kabar gembira banget, gak banget banget sih, tapi ya senang aja. Jadi kebetulan saya ini lagi di lab, lagi di kampus di Kyoto University. Dan tadi tuh saya dapat email kalau saya kayak dapat undian untuk dapat pinjaman iPad, yeay! Jadi tuh beberapa hari lalu tuh profesor saya yang email ke semua anggota di lab ini. Jadi ada satu iPad punya punya lab ya, jadi kayak inventarisnya kampus gitu dan intinya bisa dipinjamkan gitu. Dan masa pinjamnya selama sekolah, selama studi gitu. Jadi nggak ada jangka waktu harus cuma berapa bulan gitu. Jadi kita harus kayak ngedaftar ini aja sih kayak ngirim nama data diri terus alasan apa ingin butuh iPad gitu. Dan kebetulan karena saya tahun ini saya beralih menjadi MacBook user, jadi ini MacBooknya. Akhirnya saya pikir, kayaknya kalau ada iPad akan ngebantu ya untuk connectivity dan kebetulan saya punya teman lab juga yang dia sangat Apple banget gitu ya, fans Apple banget dan dia hampir semua produknya pakai Apple. Dan dia sempat nunjukin cara dia bikin note taking ya. Jadi kan kalau anak S3 tuh banyak banget baca dan ngambil bikin catatan ya. Dan dia bikin catatan digital note taking tuh di iPad dan saya sempat lihat keren banget dan akhirnya saya mutusin, okay, maybe I should apply for that lottery. Dan karena jatahnya cuma satu iPad di lab, akhirnya kayak kita harus ngirim nama aja ya, kalau yang daftar lebih dari satu ya akan dipilih gitu. Dan ternyata hari ini saya dapat email kalau saya yang dapat, ore. Tapi kayaknya sih gak ada yang daftar di kayaknya apa saya doang ya kayaknya yang kere banget jadi harus mengajukan pinjaman iPad. Jadi ini iPad ini bukan apa gratis ya, maksudnya bukan barang gratis yang dikasih ke saya tapi apa namanya dipinjamkan selama masa studi. Dan ini tadi saya baru dapat dari sekretaris lab. Jadi iPad-nya baru katanya. Jadi sudah ada casingnya nih. Dan konon kata teman saya ini casingnya asli. Saya nggak tahu apa bedanya asli apa enggak. Dan harga casingnya sendiri aja katanya bisa nyampe 10.000 yen. 10.000 yen itu kisaran 1,3 juta. Yang saya jujur nggak percaya kenapa casing ini harus berjuta-juta. So, terus habis itu saya kan nunjukin ke teman saya nih si iPad-nya. Dia bilang, karena saya jujur nggak ngerti ya tiba-tiba iPad. Terus saya nanya, ini iPad apa ya? Terus teman saya bilang, ini iPad aja gitu. Jadi ada iPad Pro, iPad Air, ada iPad gitu. Dan ini iPad aja gitu ya. Nggak pakai aja sih iPad gitu. Dan iseng lah saya take a look gitu ya di websitenya. Kayak apa sih spek segala macem gitu ya. Terus ini pilihan-pilihannya. Jadi iPad ini tuh sorry ya ini bahasa Jepang. Ini super gray. Ini warnanya jadi space gray. Kebetulan iPad ini warnanya space gray. Dan saya harus menutup ini. Jadi ini space gray. Ini karena kayak semacam stiker informasi inventarisnya ya, jadi tidak boleh dilihat. Dan kemudian size-nya 128. Lebih gede jadi opsinya ada 2 gitu. Terus ini yang opsi wifi sama sim card ya kayaknya ya. Dan kayaknya kalau yang iPad ini wifi doang, bukan nggak pakai seluler karena kan emang penggunaannya mungkin hanya untuk studi ya, bukan untuk personal ini. Dan iseng ngecek harganya, wow, harganya itu 49.280. Ini belum pajak ya, pajaknya tuh sekitar 10%-an nih kayak seginian nih. Dan kayaknya kalau totalnya tuh bayarnya jadi jatuhnya 55 ribuan deh kayaknya. 55 ribu itu kalau dirupiahin itu sekitar berapa ya, 7 juta kayaknya ya, 7 jutaan lah, 7 juta rupiah ya. Masa pandemi gini ya 7 juta rupiah lumayan gitu. Terus ya udah lihat-lihat iseng-iseng gini dan ternyata ada pensilnya dong. Aduh sumpah seru banget. Ya oke, jadi video ini pengen sedikit unboxing lah ya. Sebenarnya unboxingnya ngebuka dari kotaknya udah tadi di ruangan di Amas bareng sekretaris. Jadi sekretarisnya cuma ngasih iPad-nya aja tapi kotaknya disimpan sama dia gitu. Ini pas habis ngecas, jadi ini kebetulan dalam posisi mati waktu saya terima, jadi baru. Terus saya dapat chargernya, nih chargernya seperti biasa nih. Jadi saya benar-benar cuma dapat si iPad ini udah disarungin sama si kabel chargernya ini. Setelah di charger sekitar 2 jam, akhirnya muncul nih nyala si layar ini dan kita setting sebentar ya.
Oke, Japan, karena saya di Japan. Apa nih? Setup manually. Oke. Ya aja kali ya, English Japan. Continue. Oke, sepertinya ini harus connect ke internet. Sebentar dulu ya, saya lihat ininya dulu, saya lihat kodenya dulu. Ya, internetnya udah connect tadi. Pakai internet kampus ya, kita next. Oke. Takes few minutes to activate your iPad. Padahal bukan punya gua. Tapi di review gak apa-apa lah ya. Oke, continue. Set up touch ID. Oke, ini kita cek dulu. Sebentar ya, saya tutup dulu. Saya off dulu bentar. Oke. Jadi tadi coba Oke. Ini the most convenient option buat nge-connect ke produk Apple Touch ID. Ini continue gimana sih? Continue. Oke. Wow, oke. Jadi dia menginikan ya, lift your finger. Place your finger. Lift your finger. Place your finger. Gitu aja terus. Lift your finger. Place your finger. Lift your finger. Place your finger. Place your finger. Complete. Yay. Oke. Oke, kita next. Passcode. Oke, saya rahasiakan dulu passcode-nya. Passcode-nya apa ya? Sebentar ya. Oke, passcode-nya sudah. Sip. Nah, jadi tadi barusan ngelogin Apple ID, dan ternyata pas lagi coba login Apple ID di sini masuk ke MacBook, terus tuh muncul kayak kode verifikasi, terus harus kayak confirm gitu. Oke, ini done aja. Oke, kita lihat lagi apa nih? Terms and condition, part that we never read. Kita next lagi apa nih? Oke, jadi mungkin sambil nunggu setup ini, sebenarnya saya sempat tadi pas email ke profesor itu ya kan ditanya ya alasannya apa ya. Pertama saya bilang saya mau pakai buat digital note taking karena kebetulan beberapa bulan ke depan bakal banyak baca dan note taking. Dan satu lagi itu saya kan risetnya tentang game ya, dan kemungkinan nanti akan ada semacam ngerjain ngedesain beberapa game gitu, dan tentunya perlu ngedesain kan gitu. Dan sebenarnya saya punya software Corel Draw-nya dan udah keinstall di MacBook. Nah, dan pas saya beli software Corel-nya tuh ternyata software Corel tuh terkonek ke iPad, jadi kita bisa ngedesain di iPad. Jadi kayaknya saya belum pernah ya, maksudnya ngedesain Corel tuh pakai ini kan. Kalau iPad kan model tangan ya, terus kan juga ada pennya juga kan sebenarnya ya, pennya nggak include, harus beli sendiri gitu. Jadi kayaknya entah mungkin bakal lebih convenient gitu kalau pakai Corel di iPad gitu instead of, ya nggak tahu juga sih, belum nyoba ya, tapi kita lihat deh. Oke, turn off cloud drive. Oke, kita upgrade aja deh. Gimana nih caranya nih di upgrade? Continue aja. Apa manually aja? Suka bingung nih kalau yang begini-begini nih, update. Ya, udah keburu. Nope. Apple Pay. Save your wallet. Don't use, keep it secure. Oke, later aja. Don't use screen time, later aja.
App analytics, don't share. Appearance yang mana ya? Dark. Terang, dark. Kayaknya dark asik deh. Enggak deh, terang aja. Oke. Quick access to the dock. Search based on recent apps. Oke, continue. Quickly access controls. Oke, tarik. Oke. Welcome to iPad. Wih. Maaf ya, Nora. Senang banget dapet pinjaman iPad. Oke, jadi udah masuk nih ke home ininya. Saya sebenarnya juga belum terbiasa banget sih sama pakai segala Apple produk. Ini apa ya? Oh, oke. Oh, signing iMessage-nya, signing ke Apple ID saya. Wah, bisa nggak nih masuk? Masuk ya? Wah. Oke, ternyata muncul di Mac saya tadi ininya apa? Kayak intinya lagi ke login ke sini gitu. Wah, mantap nih, mantap. Semoga ini bisa mempermudah studi saya ya. Jadi saya juga nggak mau terlena sama hadirnya teknologi. Malah bukannya menaikkan produktivitas, malah jangan-jangan tidak membuat progres lebih baik. Wih, mantap. Udah ke-connect ke ini nih. Udah ada internship meeting preparation tuh. Wah, jadi udah langsung ke-connect ya. Ada apa aja nih? Lihat-lihat ah. Cuma ini doang nggak ada. Oh, basic sih. Jadi harus install dulu ya. Ini Find My apa ya? Oh. Wow, ini di saya nih, lokasi saya ada di sini, di Kyoto University, di gedung engineering. Ya emang aneh ya, lab saya education tapi gedungnya engineering. Wih, ini mapnya Apple, wah keren abis. Gak, saya lebay doang. Oke, back lagi. Mungkin itu aja ya kayaknya. Nggak tahu, saya bikin video ini karena kayaknya seru aja, karena waktu dulu beli MacBook kan saya unboxing, buka, setting gitu kan, direkam gitu ya. Jadi karena ini perdana banget nerima iPad dan iPad yang baru, jadi kayaknya seru aja kalau direkam gitu. So mungkin itu aja untuk review unboxing iPad pinjaman dari kampus. Jadi ini bukan saya beli ya. Jadi kalau in case ada yang penasaran kalau beli di Jepang berapa, harganya segini nih, 49.000. Tadi belum mau pajak ya, 55 ribuan, kisaran 7 jutaan ya. Bisa dikali aja sih 130 sekian yen gitu. Paling aman sih dikali aja 135. Sekarang rate-nya lagi 1 yen itu 135 rupiah. Jadi ya begitu, silakan lihat-lihat saja kalau ada yang penasaran, karena saya ini modelnya dipinjam dan tidak bayar apa-apa. Alhamdulillah ya, rezeki banget. Jadi ya bisa memanfaatkan iPad ini sampai akhir studi. Wah, ada iMovie. Wih. Kayaknya emang iPad-nya emang basic sih. Oke, sekian dulu reviewnya. Terima kasih. Gak tahu ada yang nonton apa enggak. Semoga videonya bermanfaat. Oke, bye-bye.